Zaman semakin maju, banyak kota-kota dibangun dan gedung-gedung yang amat tinggi. Dan karena hal itu membuat ketersediaan air bersih sudah mulai berkurang. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadira dalam berita utama hari ini. Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan air bersih yang mulai menuai pro dan juga kontra di kalangan masyarakat. Khususnya bagi para pelaku usaha kecil, peraturan baru ini mewajibkan setiap pedagang yang membutuhkan air dalam jumlah yang besar untuk membayar tarif khusus sebesar 100.000 per liternya. Kenaikan harga ini didasarkan pada krisis sumber daya air yang semakin mengkhawatirkan dan meningkatkan biaya pengelolaan serta distribusi air bersih di berbagai wilayah. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Sumber Daya Air, kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan air secara lebih baik dan mencegah eksploitasi sumber daya air secara berlebihan. Dengan adanya aturan ini diharapkan para pelaku usaha dapat mengelola konsumsi air mereka secara lebih efisien serta mulai beralih ke alternatif ramah lingkungan. Herman yang seorang penjual es teler sangat terkejut mendengar berita tersebut. Gila, air 100.000 per liter, ini seriusan. Aku butuh air buat dagang, bukan buat dimuseumkan. Gimana caranya usaha kecil itu bisa bertahan kalau begini terus? Modal udah gede, keuntungan makin tipis, sekarang malah ditambah dengan aturan absurd gini. Apa mereka itu pikir kita itu semua tambang emas di halaman belakang? Ah, pemerintah sialan. Bapak, ini kopinya. Apa? Aku lihat dari tadi Bapak itu ngomel-ngomel sendiri. Ada apa sih? Mukanya kusut banget. Oh, ibu, ini soal aturan baru pemerintah. Sekarang pedagang harus bayar 100.000 per liter air bersih. Aku itu pedagang es teler, Bu, bukan emas cair. Kalau tetap pakai air bersih, aku itu harus naikkan harga jual. Tapi kalau harga naik, pelanggan pasti kabur. Aku itu nggak tahu harus bagaimana lagi. Sabar ya Pak, mungkin masih ada jalan keluar. Kita itu bisa cari solusi. Coba tanya pedagang lain, atau cari cara lain biar usaha itu tetap jalan. Jangan langsung panik. Bu, tapi itu aku takut kalau aku itu terus begini, usaha kita itu bakal mati pelan-pelan. Aku itu udah capek berjuang, tiap kali ada harapan selalu ada aja masalah baru. Rasanya itu nggak ada habisnya. Pak, semuanya itu pasti ada jalannya. Coba dipikirkan lagi baik-baik. Mungkin Bapak itu bisa cari cara buat tetap bertahan tanpa harus menaikkan harga terlalu tinggi. Pelanggan kita itu pasti bisa ngerti kalau Bapak itu jujur dan tetap kasih yang terbaik. Bapak, mungkin kita belum lihat positifnya. Aku tahu ini nggak gampang, tapi mungkin kita itu bisa cari alternatif lain. Aku udah coba pikirkan itu, Bu, tapi mau cari di mana? Semua pemasok air pasti ikut aturan. Dan kalaupun ada cara lain, pasti nggak gampang. Aku itu udah pusing mikirin ini dari tadi. Aku tuh cuma takut kalau aku itu nggak segera ambil tindakan, usaha kita itu benar-benar habis. Aku nggak mau lihat kita itu jatuh miskin, Bu. Aku itu nggak mau itu terjadi. Bapak harus tetap tenang, biar kita itu bisa cari solusi dengan kepala dingin. Aku di sini buat bantu Bapak apapun yang terjadi, Pak. Keesokan harinya Herman pergi untuk membeli air bersih. Selanjutnya silakan maju, Pak. Mau beli berapa liter air bersih hari ini? Ya, ambil 50 liter dulu ya, Pak. Semoga cukup buat jualan es teler hari ini. Baik, 50 liter tadinya seperti yang sudah ditentukan ya, Pak. Jadi nanti totalnya 5 juta rupiah. 5 juta, astagfirullahaladzim, beneran, Pak? Itu baru buat airnya aja. Saya ini jualan es teler, bukan pengusaha besar. Apa nggak ada harga khusus buat pedagang kecil kayak saya? Ya Pak, peraturan ini dari pemerintah. Harga air bersih sekarang sudah ditetapkan 100.000 per liternya. Dan kami tidak bisa kasih diskon atau potongan harga. Semua pembeli sama aturannya, termasuk pedagang kecil maupun yang besar. Pak, saya itu mohon, saya ini nggak bisa jualan kalau harga airnya segini. Bisa nggak saya ambilnya dengan harga lebih murah? Mungkin ada cara lain. Saya itu nggak bisa, saya nggak minta gratis, cuma minta sedikit kelonggarannya saja. Saya itu cuma butuh bertahan, Pak. Saya paham, Pak. Bapak bukan orang pertama yang minta seperti ini, Pak. Tapi kami cuma menjalankan aturan. Kalau saya itu kasih potongan harga ke Bapak, pedagang lain pasti akan minta yang sama. Saya sendiri juga nggak punya wewenang buat ubah harga itu, Pak. Paham gak sih, Pak? Jadi saya itu harus bayar 5 juta setiap hari cuma buat air. Apa pemerintah itu mikir gimana nasib kita sih? Pedagang kecil yang keuntungannya gak seberapa. Saya mengerti, Pak. Banyak pedagang lain juga mengeluh hal yang sama. Tapi ini kebijakan pusat dan kami cuma menjalankan tugas saja. Kalau ada yang keberatan, Bapak bisa coba ajukan protes ke dinas terkait ya. Ajukan protes? Pak, ini rakyat kecil, mana ada suara kita itu didengar.
Kalau saya datang ke dinas paling cuma ditanyain, itu tanpa ada solusi. Pak, saya itu tahu situasinya sulit, tapi mungkin Bapak itu bisa cari solusi lain, misal menghemat penggunaan air atau mencari alternatif seperti air hujan yang bisa ditadah. Saya nggak tahu Pak, saya itu cuma pengen dagang dengan tenang, nggak terus-terusan diimpit aturan yang nggak berpihak ke rakyat kecil. Saya harap Bapak bisa menemukan jalan keluar ya. Semoga ada solusi yang lebih baik buat para pedagang kecil seperti Bapak ya. Ya saya juga berharap begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga ada kebijakan buat orang-orang kecil kayak saya ya. Udah ini uangnya Pak. Saya benar-benar minta maaf ya Pak. Saya cuma menjalankan tugas saja. Kalau ada solusi lain yang lebih baik untuk Bapak, saya harap Bapak bisa menemukannya. Ya Pak, saya juga berharap begitu. Mau nggak mau, saya harus tetap jalan. Ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya Pak. Mari Pak. Karena harga semakin mahal, Herman menaikkan harga esteller untuk menutupi biaya air bersih. Nggak ada cara lain, kalau aku itu tetap jual dengan harga lama, aku bakal rugi besar. Harga air naik gila-gilaan, bahan lain juga ikut mahal. Aku itu nggak bisa terus-terus jualan dengan harga segini. Aku capek kerja dari pagi sampai malam, tapi untungnya cuma cukup buat balik modal. Kalau aku naikkan harga pasti para pelanggan pasti ngomel-ngomel, bilang aku ini serakah, nggak mikirin mereka. Tapi harga baru harus ditetapkan, dari 10.000 naik jadi 15.000 per porsinya. Ini harga yang masih masuk akal, masih lebih murah dibanding warung lain. Tapi tetap aja aku yakin besok bakal banyak yang protes. Namun karena Herman menaikkan harga, banyak pelanggan yang mengeluh memilih pergi ke tempat lain. Ini beneran, harga esteller sekarang 15.000, kemarin masih 10.000, kenapa naik gratis begini? Ya Herman, kami ini pelanggan setia, setiap hari beli di sini, tapi kalau harga naik segini jujur aja berat buat kami, apa nggak ada cara lain? Saya ngerti kalau itu kecewa, tapi saya itu nggak punya pilihan lain. Harga air bersih naik, bahan-bahan air itu juga mahal. Kalau saya tetap jual harga yang lama, saya malah nggak akan bisa bertahan. Tapi kenaikan harga terlalu tinggi Herman, dari 10.000 langsung jadi 15.000. Gimana kalau kami itu nggak mampu beli lagi? Herman, kami itu ngerti biaya naik, tapi ya masa nggak ada solusi lain? Bisa kan kamu itu cari air di tempat lain, atau mungkin kurangi porsi sedikit biar harganya nggak melonjak begini. Saya paham, saya sungguh paham, tapi tolong juga ngerti keadaan saya. Kalau saya itu nggak naikkan harga, usaha itu bisa tutup. Tapi kamu juga harus ngerti posisi kami juga punya keluarga, pengeluaran makin besar. Kalau esteller aja mahal begini, ya mau nggak mau cari yang lebih murah. Kita semua di sisi pelanggan setia Herman. Udah berapa lama kami beli tempatmu, tapi kalau harga seperti ini kita juga harus mikir ulang. Saya nggak mau kehilangan kalian sebagai pelanggan, tapi saya tahu kalian semua itu udah dukung usaha saya sejak lama. Tapi saya juga nggak bisa jalan kalau terus jualan rugi. Kalau gitu maaf Herman, saya harus cari esteller lain. Saya suka daganganmu, tapi kalau semahal ini saya nggak sanggup beli tiap hari. Mungkin nanti kalau keadaan membaik kami bakal beli lagi, tapi sekarang jujur aja ini terlalu mahal buat kami. Ya Allah, apa ini jalan yang benar ya? Aku cuma ingin bertahan, tapi kenapa rasanya malahan makin sulit? Hari itu tak ada satupun pelanggan yang membeli esteller milik Herman. Bapak sudah pulang? Kok kelihatannya capek banget? Gimana dagangnya hari ini? Jangan tanya Bu, warung sepi pelanggan, banyak pelanggan yang pergi seharian cuma melamun nunggu ada yang datang, tapi yang datang malah pada protes soal harga. Aku ngerti Pak, aku juga bisa nebak, ini pasti berat buat Bapak. Tapi mungkin ini cuma sementara kan? Mungkin nanti para pelanggan mulai ngerti kenapa Bapak harus menaikkan harga. Aku nggak yakin Bu, pelanggan itu maunya harga murah. Nggak peduli gimana susahnya, kita itu sebagai seorang pedagang kecil buat bertahan. Aku udah coba jelaskan, tapi tetap aja banyak yang pergi. Aku mengerti Pak, aku tahu Bapak itu udah berusaha sebaik mungkin. Tapi kita nggak bisa menyerah begitu aja. Kita harus cari cara lain biar para pelanggan itu tetap datang. Mungkin Bapak bisa coba bikin promo atau cari cara lain biar mereka itu mau beli lagi. Aku juga udah kepikiran Bu, tapi ya kalau aku tuh kasih promo nanti malah makin rugi. Aku itu udah bingung harus gimana lagi. Rasanya kayaknya kayak apapun yang aku lakukan selalu rasanya itu salah di mata para pelanggan ya. Aku tahu ini sulit, tapi Bapak nggak sendirian. Aku di sini. Kita berdua bisa cari cara.
Jangan terlalu dipikirkan ya. Bapak butuh istirahat juga. Ya Bu, mungkin aku itu memang harus istirahat dulu. Aku terlalu stres mikirin ini terus. Kita cari solusi bareng-bareng. Sekarang lebih baik Bapak makan dulu ya. Aku udah siapkan makanan buat Bapak. Namun Herman masih tidak bisa tenang. Dia terus memutar otak bagaimana caranya dia harus keluar dari masalah ini. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Kalau nggak ada solusi, usaha ini bisa mati pelan-pelan. Aku coba sudah naikkan harga tapi pelanggan malah pergi. Kalau begini terus aku itu bisa bangkrut. Dalam hitungan minggu harus ada cara lain. Tapi apa? Aku nggak bisa cuma duduk diam menunggu keajaiban. Rizal, ya Rizal kan jualan es batu, dia pasti juga butuh air bersih buat produksi. Kalau aku tanya dia, mungkin dia udah menemuin cara biar nggak rugi. Bisa jadi dia punya solusi yang gak kepikiran sama aku. Dan malam itu juga Herman langsung pergi ke rumah Rizal untuk meminta saran. Namun saat hampir sampai ke rumah Rizal, dia lagi ngapain kok bawa ember? Jangan bilang dia itu ambil air dari situ. Astagfirullah, beneran dia nyendok air got. Rizal, kamu lagi ngapain kok ngambil air got? Ngapain kamu di sini? Aku cuma, ini bukan kayak yang kamu pikir ya. Enggak kayak yang aku pikir. Aku lihat sendiri Zal, kamu itu bawa ember nyendok air got. Kamu mau ngapain? Nyaman, sumpah ini bukan buat yang aneh-aneh. Aku itu nggak bisa jelaskan sekarang. Bohong kamu, ini buat apa? Jangan bilang ini buat es batu kamu. Herman, jangan ribut di sini, nanti orang pada dengar. Aku ribut lah. Kamu itu nggak sadar lagi ngelakuin hal gila. Ini air got Zal, kotor, jijik. Udah kamu nggak ngerti Herman, aku nggak melakukan hal buruk kok, jangan marah dulu. Aku nggak marah, aku lihat sendiri kamu itu nyendok air dari got. Kamu masih bisa ngeles. Jujur aja Zal, kamu lagi ngapain? Man, udahlah, nggak usah kepo, ini urusanku bukan urusan kamu. Pergi sana. Aku nggak akan pergi sampai kamu itu jawab. Aku kenal kamu Zal, kamu bukan orang ceroboh. Kalau kamu sampai melakukan hal seperti ini, pasti ada alasan. Ngaku aja kamu pakai air ini buat apa? Aku nggak punya pilihan man. Aku pakai air ini buat es batu. Aku udah lama pakai ini sejak aku dengar kabar kalau air bersih itu bakal berbayar mahal. Aku langsung cari cara lain agar bisa tetap jualan tanpa rugi. Kamu serius Zal? Kamu itu udah lama pakai air got buat bikin es batu. Pelanggan kamu minum itu. Kamu sadar gak ini bisa bahaya? Aku nggak langsung pakai air gitu aja. Aku rebus, aku kasih campuran biar nggak bau. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku beli air bersih terus, aku itu bangkrut. Aku harus bertahan. Bertahan dengan cara seperti ini Zal. Kamu udah ngeracunin orang tanpa mereka tahu. Gimana kalau ketahuan? Kamu pikir pelanggan itu nggak bakal ngamuk? Aku tahu ini salah, kan? Tapi aku itu nggak bisa berhenti sekarang. Kalau aku tuh berhenti, aku kehilangan segalanya. Aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak habis pikir ya Zal. Kamu itu sadar nggak apa yang kamu lakukan ini keterlaluan? Kamu pakai air got buat es batu. Ini nggak bisa dibiarkan. Dengar dulu ya man, aku itu udah jalanin ini lama dan nggak pernah ada masalah. Pelanggan tetap beli, nggak ada yang sakit, nggak ada yang protes. Kamu pikir mereka itu bakal sadar? Mereka itu cuma tahu es ini dingin dan juga murah. Tapi ini nggak benar. Ini soal kesehatan orang Zal. Gimana kalau suatu saat ada yang sakit gara-gara ini? Gimana kalau ketahuan? Itu cuma ketakutan kamu aja, nggak ada yang bakal sadar. Aku tuh bahkan bisa lebih hemat kalau aku tuh tetap pakai air bersih. Aku bangkrut. Kamu sendiri udah ngerasain susahnya harga air sekarang kan? Ya aku memang susah, tapi aku nggak sampai kayak begini ya. Aku tetap cari cara lain buat bertahan tanpa harus nipu orang. Man, pikirkan baik-baik ya. Kita itu sama-sama pedagang kecil. Kita butuh cara buat bertahan. Aku sudah jalanin ini lama dan nggak pernah ada masalah. Kamu pikir kamu itu bisa terus jualan dengan harga yang air segitu? Lama-lama kamu juga bakal kepentok kan? Tapi nggak ada yang bakal tahu Herman. Kita cuma butuh bertahan, jangan bodoh. Aku di sini cuma kasih jalan keluar buat kita sama-sama selamat. Kamu pikir baik-baik ya. Setelah berpikir ulang, Herman tergoda dan akhirnya setuju pakai air got. Waktu itu benar-benar nggak punya pilihan lain ya. Rizal bilang tidak ada yang bakal sadar, pelanggan tetap beli. Tapi ini tetap air got. Apa aku itu bisa hidup dengan keputusan ini? Tapi kalau tidak, aku bakal terus rugi. Warung sepi, pelanggan pergi. Man, kalau kamu itu mau tetap jualan, kamu harus ngelakukan ini. Aku sudah menjalani ini lama, nggak ada yang sadar. Coba aja satu kali dulu. Aku nggak tahu Zal, aku percaya sama aku. Aku di sini nggak ngajak kamu melakukan hal buruk. Kita cuma cari cara supaya usaha itu tetap jalan. Kamu mau warung kamu tutup, mau pelanggan pergi selamanya? Ya udah deh, aku coba. Aku nggak punya pilihan lain nih. Ini embernya, ayo mulai sekarang cuma kamu yang tahu. Aku nggak percaya aku itu benar melakukan ini. Santai aja man, nggak ada yang bakal sadar. Kamu itu cuma perlu biasa aja. Kayak aku ini cuma air, bedanya gratis.
Keesokan harinya setelah harga diturunkan, para pelanggan kembali berdatangan untuk membeli es teler Herman yang murah meriah. Harga es teler mulai baik normal, syukurlah jadi bisa beli tiap hari. Ya sekarang lebih terjangkau, silahkan dinikmati. Rasanya tetap enak, aku kira bakal berubah gara-gara harga turun. Tentu enggak lah, aku tetap pakai bahan yang terbaik buat para pelanggan. Sejuk banget di cuaca panas begini. Untung kamu itu nggak tutup, Herman. Selama masih ada pelanggan setia, aku tetap jualan. Di malam harinya di rumah, Herman merasa sangat senang karena dia mendapat keuntungan yang sangat banyak. Ini luar biasa. Aku nggak menyangka bisa dapat sebanyak ini dalam sehari ini. Para pelanggan datang terus, nggak nyangka, nggak ada yang curiga sedikit pun. Aku bahkan untung lebih banyak dari biasanya. Yang siapa sangka cara ini benar-benar berhasil. Selama ini aku terlalu takut buat coba. Rizal benar, nggak ada yang tahu, nggak ada yang protes, cuma berjalan lancar. Akhirnya aku bisa bernapas sedikit lega. Besok aku jual lebih banyak lagi, bisa lebih untung. Ini baru namanya bisnis. Namun hari itu juga banyak pelanggan yang harus dilarikan ke rumah sakit setelah beberapa saat meminum es teler milik Herman. Pasien mengalami keracunan serius. Kami sudah melakukan tes lab dan hasil menunjukkan adanya bakteri berbahaya dalam tubuhnya. Dok, suami saya kenapa? Apa yang menyebabkan ini? Saya takut dia itu baik-baik saja kan, dok? Hasilnya menunjukkan bakteri yang biasanya ditemukan di air yang tercemar seperti air got. Kami perlu tahu apa yang pasien konsumsi sebelum sakit. Tadi pagi dia cuma sarapan seperti biasa, tapi sayangnya dia sempat beli es teler di warung dekat pasar. Kami akan melakukan perawatan intensif. Sementara ini kami perlu cari cara lebih lanjut jika benar-benar makanan atau minuman yang dikonsumsi ini bisa membahayakan orang lain juga. Ibu tenang dulu ya. Kami akan lakukan yang terbaik. Yang penting sekarang kondisi suami ibu tetap terpantau. Saya harap dia cepat sembuh ya, dok. Dan kalau ini memang kantong makanan yang dia beli, saya nggak akan diam saja, dok. Keesokan harinya banyak warga datang ke warung Herman untuk protes. Herman, kita mau tanya, benar nggak ada pelanggan yang masuk ke rumah sakit gara-gara es teler kamu? Apa maksud kalian? Aku nggak tahu soal itu ya. Aku cuma jual seperti biasa. Jangan pura-pura nggak tahu. Hasil lab bilang pelanggan kena bakteri dari air kotor. Dari mana kalau bukan dari es teler kamu? Iya, kami semua beli di sini. Kalau benar-benar pakai air kotor, berarti kita semua dalam bahaya. Jujur aja, Herman, dari mana air buat es teler kamu? Aku pakai air biasa sama kayak yang lain. Kalian jangan menuduh tanpa bukti dong. Tanpa bukti, orang yang sakit itu bilang dia itu minum es teler di tempat kamu sebelum masuk ke rumah sakit. Apa itu masih kurang? Jangan main-main, Herman. Ini nyawa orang. Mungkin dia itu sakit karena makanan yang lain. Nggak harus dari es teler saya dong. Aku itu nggak melakukan apa-apa. Kenapa kalian itu berlebihan? Kamu pikir kami itu bodoh? Sekarang aku tanya ya, berarti nggak kamu itu sumpah kalau air yang kamu pakai itu bersih? Kalau kamu itu jujur, kenapa wajah kamu itu pucat begitu? Ayo jawab, Herman. Kamu pakai air bersih atau enggak? Jangan cuma ngeles. Aku nggak mau ribut. Aku harus pergi. Tanpa berpikir panjang, Herman tiba-tiba berbalik dan berlari sekencang-kencang mungkin, meninggalkan warungnya. Warga terkejut sesaat, kemudian beberapa orang langsung mengejar. Aku harus kabur. Mereka gak akan berhenti kalau aku itu tertangkap. Habis lampu. Aku gak boleh kena. Aku harus cari jalan keluar. Herman terus berlari tanpa arah. Herman, jangan lari. Hadapi ini kalau kamu itu gak bersalah. Berhenti, Herman. Kalau kabur berarti kamu itu memang penipu. Herman terus berlari dan tiba-tiba saja sebuah mobil melaju kencang dari arah kiri. Herman yang tidak melihat ke depan terlambat menyadari tabrakan tak terhindarkan. Astagfirullahaladzim, Herman ketabrak. Dia nggak gerak. Herman pun akhirnya meninggal di tempat.